Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahi rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kesempatan ini berbagai cara kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan. Berbagai cara kita lakukan ingin mendapatkan ketenangan. Bahkan seseorang ketika hatinya gundah, pikirannya resah dan gelisah, maka seseorang mencari, bahkan boleh jadi obat tidur dia makan, obat tidur dia telan, obat tidur dia konsumsi. Untuk apa? Untuk dia bisa tidur, untuk dia bisa tenang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya ketika kita kembali kepada syariat, ingin ketenangan, setelah disampaikan bahwa yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, jangan mudah sakit hati. Ya, tentunya jangan mudah sakit hati dimulai tidak pernah kita langsung baperan, langsung sensitif, dan yang lainnya. Dan tidak pernah langsung sakit hati terhadap ucapan-ucapan orang lain. Maka sesungguhnya orang yang memiliki pengendalian emosinya, sesungguhnya dia memikirkan terlebih dahulu ketika dia marah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya adalah, kata Imam Al-Ghazali, menyibukkan dalam ibadah. Maka ketika seseorang ingin mendapatkan ketenangan, maka sibukkan dalam ibadah. Sibukkan perhatian dia hanya kepada Allah untuk ibadah. Maka dia tidak sibuk mencari ketenaran, tidak sibuk mencari penghargaan, tidak sibuk mencari pujian dari orang lain. Maka dia menyibukkan diri untuk mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hari ini sibuk untuk mendapatkan tempat pujian dari orang lain, tempat jabatan dari orang lain, atau dari makhluk, maka kita akan sibuk dengan kekecewaan kita. Maka harus kita siapkan kekecewaan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiganya, ya, setelah melanjutkan dari tema bagaimana tentunya memberikan ketenangan terhadap hati kita, menggapai ketenangan, yaitu tentunya ketika kita mendengar berita, cerita dari orang lain, maka tentunya tidak langsung kita iyakan. Maka kita berusaha untuk melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ketika ada berita-berita dari orang lain, ketika ada cerita-cerita dari orang lain, ketika ada masalah-masalah dari orang lain, maka tentunya semaksimal mungkin kita gunakan panca indera kita juga, yaitu penglihatan mata kita. Apakah betul orang tersebut orang-orang yang pernah menganiaya kita? Apakah betul orang-orang tersebut memang orang-orang yang menzalimi kita? Maka pergunakan mata kita untuk melihatnya. Maka pergunakan panca indera mata kita untuk melihat berita-berita tersebut. Maka ketika kita mendengar informasi, ketika kita mendengar sesuatu, boleh jadi berita-berita, maka kita masih mempunyai mata untuk melihat. Maka kita lihat betul atau tidak, ya, peristiwa tersebut terjadi, ya, dilihat oleh kita. Kemudian setelah kita memastikan melihat berita-berita atau cerita-cerita tersebut, kita lihat dengan mata kepala kita, maka kita pikirkan dengan otak kita. Kita pikirkan, betulkah apa yang disampaikannya? Betulkah informasinya? Dan ketika itu, ketika telinga sudah mendengar, mata sudah melihat, pikiran sudah digunakan untuk berpikir, maka barulah kita berkomentar. Maka itulah tentunya yang akan menenangkan kita. Sehingga kita ketika kita mendapatkan satu berita keburukan, tidak langsung kebakaran, tidak langsung tentunya menanggapinya langsung dengan emosi. Maka menimbang, ya, tentunya ini jalan untuk kita mendapatkan ketenangan dan tentunya menenangkan hati kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya membiasakan untuk sama-sama tidak langsung menerima secara mentah-mentah ketika ada informasi
dan berita kepada kita ataupun berita-berita yang kita konsumsi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari ini ya, kita ingin mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan ketika dalam kehidupan kita, maka biasakan kita untuk mengklarifikasi ya, untuk mendengarkan, untuk melihat, untuk memikirkan, dan tentunya kita baru berkomentar. Maka insya Allah apa yang kita ucapkan, apa yang kita tentunya keluar dari mulut kita, tentunya sudah mengalami penyaringan terlebih dahulu, sehingga ucapan kita dapat diterima oleh orang lain. Maka ketika ucapan kita tidak bisa diterima oleh orang lain, karena kita tidak pernah berpikir, karena kita tidak pernah memikirkan, karena kita tidak pernah mendengar, karena kita tidak pernah melihat, karena kita tidak pernah berpikir. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah tentunya kita sama-sama ketika hari ini ingin tenang hati kita, ingin damai hidup kita, maka proses ketika lisan kita harus dijaga. Lisan kita harus betul-betul ditahan untuk mengucapkan sesuatu yang belum tentunya benar adanya. Kemudian yang selanjutnya, ketenangan yang kita ingin peroleh, yaitu dengan tidak terlalu banyak mencampuri atau memahami urusan yang tentunya bukan urusan kita. Maka hari ini di antara kita tidaklah terlalu sibuk, bahasa kita boleh jadi terlalu kepo dengan urusan-urusan yang tentunya dialami oleh orang lain. Maka sehingga kita ya mendapatkan ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di masyarakat, insya Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ya. Yang mudah-mudahan nasihat ini tentunya satu pembelajaran bagi kita bersama, sehingga kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipanggil oleh Allah, tentunya dalam keadaan tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Khutbah sofa adama kada, ambil yang baik dan campakkan yang jelek. Akhirul kalam, bil hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.